Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada apa ya, Mas? Kami berdua dari Puskesmas ingin ngobrol-ngobrol tentang keluarga ibu, boleh ibu? Boleh, silakan masuk, Mas. Baik ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu, perkenalkan saya Adi Abdillah dan ini rekan saya Anwar Aini. Di sini saya akan melakukan kunjungan kepada keluarga ibu. Nah, tadi saya cek di Puskesmas, keluarga ibu memiliki riwayat DM ya, dan juga gula darahnya itu di atas normal ya ibu. Iya, betul, Mas. Ibu, di sini saya akan melakukan pengkajian tentang keluarga ibu ya ibu, yang tentang diabetes mellitus itu. Nah, buat waktunya itu kurang lebih 30 menit ibu, bersedia ya ibu? Iya, bersedia, Mas. Baik ibu, sebelumnya bapaknya ada enggak ya bu? Ada, Mas. Bentar ya, saya panggil dulu. Mas. Ada apa mbak, mas? Oh baik, bapak namanya siapa bapak? Nama saya Agil, mas. Bapak berarti aslinya dari sini ya? Iya betul mas, saya asli orang sini. Baik bapak, sebelumnya di sini bapak tinggal sama siapa aja ya? Saya tinggal di sini sama istri saya, ibu saya, sama anak saya. Dek, sini dulu dek. Oh ini berarti anggota keluarganya ya bapak. Saya data dulu ya bapak anggota keluarganya. Sekalian didata ya. Untuk pekerjaannya bapak sehari-hari bekerja sebagai apa? Dan juga untuk istrinya dan juga neneknya dan juga anak-anaknya itu bekerja sebagai apa ya? Pekerjaan saya sehari-hari itu sebagai petani mas, dan istri saya sebagai ibu rumah tangga, dan ibu saya sudah berumur jadi tidak bekerja. Dan untuk anak-anak saya itu, anak satu saya udah jadi mahasiswa dan anak kedua saya masih SMA kelas 2. Oh berarti bapak sebagai tulang punggung keluarga ya. Nenek suaminya masih ada tidak? Sudah tidak ada, Mas. Oh tidak ada. Pak berarti kalau kakek dan nenek bapak masih ada atau tidak? Untuk kakek dan nenek saya sudah tidak ada mas, lebih dari 10 tahun. Dan untuk ibu dan bapaknya istri saya juga sudah tidak ada. Oh begitu. Kalau kakek dan nenek dari istrinya gimana pak? Untuk kakek dan nenek istri saya juga sudah tidak ada mas loh. Itu juga udah lama sekali. Oh jadi sudah tidak ada ya bapak. Kalau untuk suku bapak berarti asli dari Jawa. Betul mas, saya asli Jawa dan istri saya dari Sunda. Oh berarti janda ya bapak, Jawa dan juga Sunda. Nah kalau begitu untuk agama dari keluarga ini bapak? Alhamdulillah untuk agama dari keluarga saya Islam semua mas. Alhamdulillah bapak berarti Islam semua ya bapak. Nah mohon maaf bapak, saya di sini ingin bertanya tentang penghasilan dan pengeluaran bapak. Nah itu per bulannya kira-kira berapa ya bapak? Kira-kira untuk pemasukan saya itu di kisaran 6 juta mas, dan pengeluarannya mungkin di 4 jutaan. Oh cukup berarti ya buat menghidupi keluarga ya pak. Nah di sini saya ada pertanyaan lagi untuk liburan nih. Keluarga bapak biasanya liburan kemana? Alhamdulillah mas mencukupi. Dan untuk liburan juga kami jarang liburan dikarenakan untuk menghemat biaya. Kalau sekarang anak tertua Bapak umur berapa ya, Pak ya? Untuk umur anak saya yang paling tua itu 20 tahun mbak. Kalau sekarang keluarga lebih fokus apa dalam kehidupan sehari-harinya, Pak? Mungkin untuk sekarang fokus saya itu bertani mbak, untuk menghidupi keluarga dan mencukupi sekolah anak-anak saya. Menurut Bapak nih, ada nggak tugas keluarga yang sulit dijalani, misalnya dalam menjaga anak atau menjaga kesehatan, Pak? Mungkin untuk kesulitannya itu dari segi kesehatan mbak. Saya tuh jarang memeriksakan ke posyandu ataupun ke puskesmas dikarenakan saya sibuk dan istri saya juga sibuk. Ada riwayat penyakit keturunan nggak, Pak? Kayak semisal hipertensi, gula darah, asam urat gitu. Mungkin untuk penyakit keturunan saya ada bah dari bapak saya itu kencing manis.
Kalau semisal ada keluarga yang sakit nih Pak, Bapak biasanya meriksa kesehatannya itu di mana ya Pak? Biasanya saya memeriksakan diri itu di puskesmas, Mbak. Itu untuk ngecek gula darah saya. Terus kalau dicek juga gula darah saya itu lebih dari 300. Kalau Ibu ada punya riwayat penyakit keturunan nggak Bu? Kalau riwayat penyakit keturunan kayaknya nggak ada sih Mbak, tapi kadang saya ngerasa pusing. Apalagi kalau lagi akhir bulan tuh Mbak, pusing nggak punya uang. Kalau anak-anak Ibu imunisasinya sudah lengkap belum ya Bu? Sudah Mbak, dua-duanya lengkap semua. Oh begitu ya Bu. Bapak misalkan ada masalah atau keputusan penting, itu keputusannya dibuat dari siapa ya? Mungkin untuk keputusannya Mas itu biasanya diambilnya oleh saya sendiri kalau untuk keputusannya penting. Oh begitu. Kalau ngobrol di rumah nih, biasanya anak-anak terbuka atau enggak? Dan juga anak-anak banyakkan cerita atau lebih banyak diam ya? Alhamdulillah Mas, keluarga saya terbuka, kalau ada masalah juga sering cerita-cerita dan sering. Dan untuk anak-anak saya itu terbuka, tetapi lebih terbuka kepada ibunya. Oh, di keluarga Bapak ini ada kebiasaan khusus soal makanan atau aturan nggak? Seperti misalnya mengurangi yang manis-manis karena ada riwayat gula gitu. Mungkin untuk pantangan di keluarga saya itu tidak ada Mas. Kalau ada yang sakit di rumah biasanya ada yang ngerawat atau ngasih semangat nggak Pak? Mungkin yang sering merawat yang sakit di rumah itu istri saya dan ibu saya, dan juga yang sering menyemangati untuk semua itu ibu saya. Kalau hubungan di rumah gimana Pak? Sering ngobrol atau sibuk sendiri-sendiri? Untuk hubungan keluarga saya di rumah tuh baik Mbak, alhamdulillah. Sering ngobrol juga sama istri, anak. Kalau anak-anak biasanya diajarin disiplin atau aturan yang sehat nggak Pak? Kayak nggak boleh jajan sembarangan atau apa gitu? Saya sering melarang anak-anak saya jajan sembarangan. Tapi ya namanya juga anak muda, pengen segala dicoba. Bapak ada rencana untuk menambah anak lagi nggak Pak? Atau cukup segini saja? Aduh Mbak, untuk rencana nambah anak saya tidak ada kepikiran ke sana. Saya 2 saja udah cukup. Oh iya Bapak, kalau masalah ekonomi, pekerjaan atau pendidikan sekolah anak-anak kadang bikin pusing atau enggak ya Pak? Mungkin untuk pusingnya ada sih Mas. Apalagi kalau misalkan keperluan anak tiba-tiba ada yang mendadak, seperti bajunya sobek seperti itu. Nah, Bapak biasanya kalau lagi pusing seperti itu, biasanya kegiatan apa yang Bapak lakuin? Ya Mas, kalau saya pusing, saya biasanya itu mancing sama bapak-bapak komplek di sini. Ada nggak sih Pak orang luar rumah yang biasanya bantu kalau keluarga lagi ada masalah, seperti dari tetangga dan juga teman-teman dekat Bapak gitu? Ada aja sih Mas, kayak tetangga saya kemarin juga nolong saya buat pinjemin cangkul. Oh pinjem cangkul ya Pak, buat macul berarti ya? Seperti itu. Nah Pak, saya ada pertanyaan buat persepsi keluarga terhadap masalah nih Pak. Nah, menurut Bapak atau Ibu ini buat masalah diabetes nih sekarang bisa diatasi atau enggak ya? Mungkin bisa sih Mas, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan tes kesehatan ya. Yang pertama kita menggunakan hand sanitizer dulu. Jadi saya akan menggunakan hand sanitizer dulu agar lebih higienis. Selanjutnya kita akan menggunakan sarung tangan dulu ya, biar lebih bersih. Yang mau dites darahnya dulu siapa? Jadi di sini kita akan melakukan tensi dan juga cek GDS ya. GDS itu cek gula darah sewaktu ya. Bersedia ya Ibu Bapak? Ya. Nah, buat waktunya kurang lebih membutuhkan waktu 15 menit ya, cukup ya. Baik, bisa langsung dimulai aja ya.
cek GDS dulu ya. Nah, untuk hasil yang tadi setelah saya periksa tensi dan juga cek GDS, untuk De Amira dan De Aisyah itu terlihat normal. Untuk Mbak Amali tadi terlihatnya sedikit naik. Tadi itu tensinya ada di 130/90. Nanti pola hidupnya lebih dijaga lagi ya, khususnya pola makan, istirahat, dan juga olahraga. Nah, untuk Bapak Agil dan juga Ne April tadi ada tinggi sih, 140/100. Nah, itu tolong banget dijaga lagi pola makannya, dikurangin yang manis-manisnya ya Pak, Bu. Iya. Juga istirahatnya dijaga, jangan terlalu larut pokoknya. Dan juga jangan lupa sempetin buat olahraga. Gak apa-apa lah, sore sejam 2 jam buat olahraga ya. Bersedia ya buat hidup sehat. Iya Mas. Baik, tadi berdasarkan hasil pemeriksaan GDS ya, untuk Adik Aisyah, Nenek April, terus Adik Amira sama Ibu Amal itu hasilnya normal. Cuma buat Bapak Agil itu hasilnya tinggi apa ya, 300. Nah, nanti Bapak bisa jaga pola makan, nggak boleh makan manis-manis, terus nggak boleh makan gorengan juga. Terus boleh makan buah, tapi buahnya jangan terlalu manis tuh Pak. Nah, terus Bapak Agil juga bisa olahraga ya Pak ya. Olahraganya itu bisa bersepeda atau jogging selama 30 menit. Dilakukan 5-3 kali seminggu ya Pak ya. Untuk luas bangunan ini ada berapa ya Pak? Ya kira-kira sekitar 70 meter persegi Mas. 70 meter persegi. Untuk ruangan di rumah ini? Untuk kamarnya tuh ada 5, sama kamar mandinya ada 2. Kalau tipe bangunan seperti tembok ini nih. Nah, Ya mungkin ini temboknya udah terbuat dari semen juga Mas, sama bata. oh iya. Kalau lantai ini nih? Ini dari keramik Mas. Keramik ya. Untuk ventilasi ini peruangannya ada tidak ya? Untuk ruangan ada sih Mas, di kamar juga, di setiap kamar ada. Oh, iya. Di ini ruang tamu juga ada. Setiap saya lihat sih iya sih ada ventilasinya. Untuk pencahayaan juga saya lihat ada ya dari setiap ruangan-ruangannya, dan di kamar juga ada. Untuk kebersihan tiap hari dibersihkan atau tidak rumahnya Bapak? Ya kalau tiap hari sih Mas, sama istri saya juga tuh. Oh, berarti setiap hari dibersihkan ya? Iya. Seperti itu. Untuk sumber air buat mandi kayak itu biasanya dari mana ya? Kebetulan keluarga kami itu dari PDAM Mas. Dari PDAM ya, bagus berarti bersih ya. Ya. Baik, mari kita lanjut berbincang lagi ya Mas. Iya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan untuk pulang ya Bu. Mungkin barangkali ada kata yang tidak pantas atau perlakuan yang tidak baik, mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Nah, mungkin pertemuan kita kali ini cukup sampai sini saja Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu. Sahabatnya sudah Aisyah tadi